dimensi polusi dan penyusutan sumber daya. Ancaman lingkungan terdiri dari dua sumber, yaitu polusi dan penyusutan sumber daya. Polusi mengacu pada kontaminasi yang tidak diinginkan terhadap lingkungan oleh pembuatan dan penggunaan komoditas. Penyusutan sumber daya mengacu pada konsumsi sumber daya yang terbatas atau langka. Dimensi polusi dapat dikategorikan menjadi polusi udara, polusi air, dan polusi tanah. Yang pertama ada polusi udara. Polusi udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan makhluk hidup, mengganggu estetika dan kenyamanan, serta merusak properti. Yang dapat digolongkan dalam polusi udara yaitu yang pertama ada pemanasan global. Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Yang kedua ada penyusutan ozon. Ozon di lapisan stratosfer bagian bawah berfungsi melindungi semua kehidupan di bumi dari radiasi ultraviolet yang berbahaya. Yang ketiga ada hujan asam. Hujan asam dapat diartikan sebagai pencemaran sulfur oksida atau SO2 dan nitrogen oksida atau NO2 bereaksi dengan air hujan bersifat asam karena karbon dioksida atau CO2 yang larut dengan air hujan sehingga menurunkan pH air hujan di bawah 5,6. Yang keempat ada racun udara. Dalam beberapa tahun belakangan terjadi kenaikan beberapa jenis racun. 235 juta pon karsinogen seperti benzen dan formaldehid dan 527 juta pon neurotoksin seperti toluene dan trichloroethylene. Yang kelima ada kualitas udara. Bentuk polusi udara yang paling umum adalah gas dan partikel-partikel yang keluar dari kendaraan dan proses produksi yang berpengaruh pada kualitas udara. Selanjutnya, yang kedua ada polusi air. Apabila kandungan berbagai zat maupun mikroorganisme yang terdapat di dalam air melebihi ambang batas yang diperbolehkan, kualitas air akan terganggu sehingga tidak bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Yang dapat dikategorikan dalam polusi air, yang pertama ada limbah pemukiman. Limbah pemukiman mengandung limbah domestik berupa sampah organik dan sampah anorganik serta deterjen. Yang kedua, limbah pertanian. Pemakaian pupuk dan pestisida yang berlebih dapat mencemari air. Yang ketiga, ada limbah industri. Limbah industri sangat potensial sebagai penyebab terjadinya pencemaran air. Pada umumnya, limbah industri mengandung limbah B3 yaitu bahan berbahaya dan beracun. Yang keempat ada limbah pertambangan. Limbah pertambangan seperti batu bara biasanya tercemar asam sulfat dan senyawa besi yang dapat mengalir keluar daerah pertambangan. Yang ketiga adalah polusi tanah. Polusi tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau limbah kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan
pestisida. Yang dapat dikategorikan dalam polusi tanah yaitu yang pertama ada zat beracun. Zat beracun atau berbahaya adalah bahan-bahan yang menyebabkan kenaikan tingkat kematian atau tidak bisa diubah menyebabkan sakit atau yang memberikan pengaruh-pengaruh buruk bagi kesehatan lingkungan. Yang kedua ada limbah padat. Sampah kota merupakan sumber polusi yang signifikan dan mengandung zat beracun seperti kadmium, merkuri, timah, tembaga, dan seng. Ribuan lokasi pembuangan sampah diketahui mengandung limbah berbahaya, yang sebagian besar dihasilkan dari industri kimia dan perminyakan. Yang ketiga ada reaktor nuklir, mengandung bahan-bahan radioaktif yang diketahui bersifat karsinogen. Radiasi tingkat tinggi dari elemen-elemen ini bisa menyebabkan kematian, sedangkan dosis yang lebih rendah bisa menyebabkan kanker tiroid, paru-paru, dan kanker tulang, serta kerusakan genetika. Penyusutan sumber daya. Kerusakan lingkungan selain disebabkan oleh polusi, juga disebabkan oleh menyusutnya sumber daya alam. Penyusutan sumber daya ada 3. Yang pertama, penyusutan spesies dan habitat, di mana pencemaran udara, air, dan tanah dapat merubah metabolisme dari mikroorganisme endemik dan antropoda yang menjadi faktor penyusutan spesies dan habitat. Yang kedua, penyusutan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil terus mengalami penyusutan karena pemanfaatan bahan bakar fosil yang tinggi. Yang ketiga, penyusutan mineral. Habisnya, mineral-mineral akan mengakibatkan hancurnya berbagai industri yang tergantung padanya. Etika pengendalian polusi. Lembaga bisnis sering mengabaikan akibat kegiatan mereka terhadap lingkungan, karena pelaku bisnis menganggap udara dan air sebagai barang gratis dan tak terbatas. Etika pengendalian polusi terdapat berbagai jenis, yaitu etika ekologi, hak lingkungan dan pembatasan mutlak, utilitarianisme dan pengendalian parsial, biaya pribadi dan biaya sosial. Selanjutnya, etika pengendalian polusi. Yang kelima, yaitu penyelesaian tugas-tugas perusahaan. Yang keenam, keadilan. Yang ketujuh, biaya dan keuntungan. Yang kedelapan, ekologi sosial, ekofeminisme, dan kewajiban untuk memelihara. Etika konservasi sumber daya yang bisa habis. Konservatisme mengacu pada penghematan sumber daya alam untuk digunakan di masa mendatang. Yang pertama, hak generasi mendatang. Jika generasi mendatang sama-sama punya hak atas sumber daya bumi, maka tindakan menghabiskan sumber daya berarti mengambil apa yang sebenarnya menjadi milik mereka dan melanggar hak-hak mereka atas sumber daya tersebut. Yang kedua, keadilan bagi generasi mendatang. John Rawls menyatakan bahwa meskipun tidak adil bila memberikan beban yang berat bagi generasi sekarang demi generasi mendatang, namun juga tidak adil bila generasi sekarang tidak meninggalkan apa-apa sama sekali bagi generasi mendatang. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Jika kita menghemat sumber daya alam yang langka, agar generasi mendatang bisa memperoleh kualitas kehidupan yang memuaskan, maka kita perlu mengubah sistem perekonomian secara substansial, khususnya dengan menekan usaha-usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan perhatian bisnis terhadap etika lingkungan. Jika polusi dan penyusutan sumber daya alam merusak lingkungan, maka salah satu tindakan yang logis adalah melarang semua kegiatan yang mengakibatkan polusi dan penyusutan sumber daya alam. Namun, tindakan yang kenal kompromi seperti itu tidak mungkin dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan hidup, terpaksa dilakukan tindakan yang memberatkan lingkungan. Lingkungan hidup tak lagi eksternalitas.
Mau tak mau, kita perlu akui lingkungan hidup dan komponen-komponen yang ada di dalamnya tetap terbatas, walaupun barangkali tersedia dalam kualitas besar. Akibatnya, faktor lingkungan hidup pun merupakan urusan ekonomi, karena ekonomi adalah usaha yang memanfaatkan barang dan jasa yang langka dengan efisien sehingga dinikmati oleh semua peminat. Peraturan yang terkait pasal-pasal mengenai etika bisnis, yaitu pasal 4, pasal 7, pasal 8, pasal 19, mengenai hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Menurut von der Embes dan R.I. Weigele, dalam artikelnya di Advanced Management Journal tahun 1988, memberikan 3 pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika bisnis, yaitu 1 ada utilitarian approach. Setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Yang kedua, individual right approach. Setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Yang ketiga ada justice approach. Para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, baik secara perseorangan ataupun secara kelompok. Peraturan pemerintah yang mengatur tentang etika, yaitu ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.